Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak dan Ibu merasa heran, kenapa badan sekarang jadi lebih cepat pegal? Kenapa lutut terasa nyeri saat naik tangga, atau punggung kaku waktu bangun pagi? Dulu jalan kaki 2 km rasanya biasa saja, sekarang 200 meter saja sudah ngos-ngosan, dan lutut terasa seperti digerinda. Banyak orang bilang itu wajar karena faktor usia. Tapi, apakah benar itu hanya karena umur? Atau justru karena kebiasaan kita sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi selama ini? Jangan salah, ternyata ada jenis-jenis makanan tertentu yang secara diam-diam bisa mempercepat kerusakan tulang dan sendi kita, bahkan sejak usia 40-an. Dan ketika kita sudah masuk usia 55 tahun ke atas, efeknya makin terasa jelas, tulang makin rapuh, sendi makin nyeri, dan badan makin sering lelah meski tidak banyak aktivitas. Yang lebih mengagetkan, makanan-makanan ini bukan makanan langka. Justru sebaliknya, makanan ini sangat umum, dan sering kita temui di meja makan setiap hari. Bahkan mungkin pagi ini, Bapak atau Ibu, baru saja mengonsumsinya, tanpa tahu bahaya jangka panjangnya bagi tubuh kita. Maka dari itu, video ini sangat penting untuk disimak. Kita akan bahas 7 makanan yang diam-diam merusak tulang dan persendian, terutama untuk Bapak dan Ibu, yang sudah berusia 55 tahun ke atas. Jangan sampai terlambat menyadari, karena begitu sendi dan tulang rusak, pemulihannya tidak semudah waktu masih muda. Tonton video ini sampai akhir ya, karena ada beberapa makanan yang sering disangka sehat, padahal justru bikin lutut makin nyeri dan tulang makin lemah. Salah satunya adalah makanan nomor 3 yang hampir setiap orang Indonesia konsumsi tanpa merasa bersalah. Biar saya ceritakan sebuah kisah yang mungkin terasa familiar. Ibu Rahayu, 62 tahun, seorang pensiunan guru SD di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau aktif, ramah, dan dikenal sebagai sosok yang ceria di lingkungan kompleks perumahannya. Tapi 2 tahun belakangan ini, kesehatannya mulai berubah. Awalnya hanya nyeri ringan di lutut. Lalu mulai susah berdiri lama, jalan sedikit sudah mengeluh-ngilu. Akhirnya, beliau mulai malas jalan pagi, malas pergi ke pengajian, bahkan enggan ikut senam lansia, karena takut terkilir. Anak-anaknya sempat membawa beliau ke dokter tulang, dan hasil röntgen menunjukkan bahwa tulang lututnya sudah mulai menipis, dan mengalami kerusakan di bagian sendi. Dokter bilang itu karena faktor usia, tapi juga dipengaruhi oleh pola makan sehari-hari. Ternyata, selama ini Ibu Rahayu gemar makan mie instan, minuman manis kemasan, gorengan tiap sore, dan hampir setiap pagi minum teh manis serta makan biskuit tinggi gula. Semua makanan itu memang terasa biasa, tapi dampaknya luar biasa bagi sendi dan tulang. Di usia senja, beliau akhirnya harus menjalani terapi, mengurangi aktivitas, dan rutin minum suplemen. Tapi yang paling disesalkan, beliau berkata, seandainya saya tahu sejak dulu, kalau makanan itu merusak tulang, saya pasti lebih berhati-hati. Nah, Bapak dan Ibu, jangan sampai penyesalan datang terlambat seperti Ibu Rahayu. Ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan hari ini, bisa menyelamatkan kondisi tubuh 5-10 tahun ke depan. Jangan anggap remeh makanan sehari-hari, karena itulah sumber utama kesehatan atau penyakit. Jadi sebelum kita lanjut ke daftar makanannya, saya ingin tahu dulu nih, Bapak dan Ibu berasal dari kota mana? Dan usia berapa sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan berbagi pengalaman. Channel ini memang dibuat khusus untuk Bapak dan Ibu yang berusia 55 tahun ke atas, agar kita semua bisa terus belajar menjaga kesehatan di usia emas, tetap bugar, tetap semangat, dan tetap aktif tanpa dibatasi oleh rasa nyeri di tubuh. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menonton video ini sampai selesai, karena setiap poin yang akan saya bahas nanti bisa sangat menentukan masa depan kesehatan Bapak dan Ibu. Bahkan mungkin bisa menyelamatkan tulang dan sendi dari kerusakan yang makin parah. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini penting, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, agar kami terus semangat membuat konten edukatif seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video penting lainnya, seputar kesehatan lansia. Yuk kita mulai daftarnya. Inilah 7 makanan yang harus diwaspadai, karena diam-diam bisa merusak tulang dan sendi di usia 55 tahun ke atas. Simak baik-baik ya, Bapak dan Ibu. 1. Gula berlebihan. Bapak dan Ibu, siapa di antara kita yang tidak suka manis? Teh manis hangat di pagi hari, kue bolu lembut saat ada tamu, atau biskuit manis saat santai nonton TV, semua itu sering jadi teman setia di rumah. Rasanya memang enak dan membuat hati senang. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa konsumsi gula berlebihan bisa merusak kesehatan tulang dan sendi kita secara perlahan-lahan? Gula bukan hanya menyebabkan diabetes, tetapi juga memicu peradangan kronis dalam tubuh.
Saat kita mengonsumsi makanan manis dalam jumlah banyak, kadar insulin naik dan ini bisa memicu respons peradangan, termasuk pada persendian. Tidak heran jika lutut terasa makin nyeri atau punggung makin kaku, padahal kita merasa tidak melakukan aktivitas berat. Selain itu, gula juga mempercepat pembuangan kalsium lewat urin. Artinya, makin banyak gula yang kita konsumsi, makin cepat tubuh kehilangan kalsium, zat penting yang membangun dan menjaga kekuatan tulang. Dan untuk lansia, kehilangan kalsium bisa berujung pada osteoporosis, yaitu tulang kropos, yang membuat kita mudah jatuh dan patah tulang hanya karena terpeleset sedikit. Coba sekarang kita ingat-ingat, berapa sendok gula yang kita konsumsi dalam sehari, dalam teh, kopi, camilan bahkan roti dan saus. WHO menyarankan konsumsi gula harian maksimal sekitar 6 sendok teh. Tapi kenyataannya, banyak orang Indonesia yang bisa mengonsumsi 2 kali lipat dari angka itu tanpa sadar. Jadi mulai sekarang, mari kita lebih bijak dalam mengonsumsi makanan manis. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi cobalah kurangi pelan-pelan. Gantilah teh manis dengan air putih, atau infused water. Pilih buah manis alami ketimbang kue tinggi gula. Karena sesungguhnya, menjaga tulang itu dimulai dari pilihan kecil di piring kita. 2. Daging olahan. Daging olahan seperti sosis, nugget, kornet, dan dendeng, mungkin terlihat praktis. Apalagi, bagi lansia yang tinggal sendiri, atau tidak ingin repot memasak. Tinggal goreng sebentar, jadi lauk. Rasanya enak, gurih, dan awet lama di kulkas. Tapi di balik kepraktisannya, makanan ini menyimpan bahaya tersembunyi, bagi tulang dan sendi kita. Daging olahan, mengandung banyak natrium, garam, pengawet kimia, seperti nitrit dan nitrat, serta bahan pemrosesan tinggi. Kombinasi ini bisa memicu peradangan, dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak kalsium lewat ginjal. Sama seperti gula, natrium dalam jumlah besar membuat tubuh mengeluarkan kalsium melalui urin, dan ini bisa mempercepat pengeroposan tulang. Selain itu, bahan pengawet dalam daging olahan bisa mengganggu metabolisme tubuh dan memperburuk kondisi sendi, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah mengalami rematik, asam urat, atau osteoartritis. Banyak lansia yang tidak sadar, rasa nyeri yang datang dan pergi itu, bisa saja dipicu oleh makanan seperti sosis dan kornet yang dikonsumsi rutin. Pernah suatu kali saya bertemu dengan Pak Roni, 59 tahun, yang mengeluh sakit sendi parah. Setelah dicek pola makannya, ternyata hampir setiap hari, ia sarapan dengan roti dan sosis. Ia mengira karena tidak makan nasi, itu sudah cukup sehat. Tapi ternyata, daging olahan yang ia konsumsi, justru memperparah kondisi tulangnya. Jadi, Bapak dan Ibu, daripada memilih yang cepat tapi berbahaya, lebih baik konsumsi sumber protein segar, seperti ikan kukus, telur rebus, tahu, atau tempe. Memang sedikit lebih repot, tapi jauh lebih aman dan sehat untuk tulang dan sendi jangka panjang. 3. Minuman bersoda. Siapa yang tidak kenal minuman bersoda? Botolnya menarik, rasanya menyegarkan, dan sering dianggap cocok diminum saat cuaca panas. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu, di balik sensasi segarnya, minuman bersoda adalah salah satu musuh besar kesehatan tulang dan sendi, terutama bagi kita yang sudah lanjut usia. Minuman bersoda mengandung asam fosfat, fosforik acid, yaitu zat kimia yang bisa menyebabkan tubuh membuang lebih banyak kalsium dari tulang. Asam ini menciptakan ketidakseimbangan antara kalsium dan fosfor dalam tubuh, sehingga tubuh terpaksa menarik kalsium dari tulang, untuk menetralkan keasaman darah. Akibatnya, tulang makin lama makin keropos, terutama bagian panggul, tulang belakang, dan lutut, area yang paling sering mengalami keluhan pada lansia. Selain itu, kandungan gula dan kafein dalam soda juga memperparah kondisi ini. Jadi tidak heran, jika minuman soda sering dikaitkan dengan osteoporosis dan peradangan sendi kronis. Banyak orang mengira, saya hanya minum soda sesekali. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, satu kaleng soda saja sudah bisa merusak penyerapan kalsium tubuh selama beberapa jam ke depan? Apalagi jika diminum rutin seminggu, 2-3 kali, efeknya bisa sangat terasa di usia 55 tahun ke atas. Jadi, yuk mulai tinggalkan minuman bersoda dan ganti dengan air putih, air kelapa murni, atau jus buah tanpa gula tambahan. Tulang dan sendi kita akan sangat berterima kasih. Tidak perlu mahal, cukup alami, yang penting sehat dan tidak membebani tubuh di usia emas ini. 4. Makanan asin. Bapak dan Ibu pasti setuju, makanan asin itu bikin nagih. Kerupuk renyah, ikan asin gurih, mie instan yang rasanya pas, atau cemilan kemasan seperti keripik dan biskuit asin yang sering jadi teman ngopi. Tapi di balik rasa gurih itu, tersembunyi satu masalah besar.
Kandungan garam, natrium yang tinggi, bisa membuat tulang kehilangan kalsium secara perlahan-lahan. Garam dalam jumlah berlebihan, memicu proses pengeluaran kalsium dari tubuh melalui urin, sama seperti efek gula dan soda. Padahal, kalsium adalah mineral utama pembentuk tulang. Jadi kalau setiap hari tubuh kehilangan kalsium, lama-lama tulang menjadi lemah, rapuh, dan mudah keropos. Selain itu, makanan asin juga bisa memperparah pembengkakan pada sendi, terutama bagi lansia yang punya masalah asam urat, rematik, atau osteoartritis. Banyak lansia mengira nyeri sendi mereka berasal dari aktivitas fisik, padahal ternyata asalnya dari pola makan tinggi garam. Saya pernah mendengar cerita seorang ibu bernama Bu Tuti, 61 tahun, yang setiap hari tidak bisa makan tanpa kerupuk. Setelah diperiksa, ternyata tulangnya mengalami pengeroposan cepat, dan sendinya sering nyeri. Saat dokter menyarankan mengurangi garam, baru Bu Tuti sadar bahwa kerupuk gurih yang selama ini jadi teman makan, justru membuat tubuhnya menderita. Mulai sekarang, mari kurangi makanan asin. Coba gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau daun salam, untuk menambah rasa. Makanan tetap enak, tapi lebih bersahabat bagi tulang dan sendi kita. 5. Makanan gorengan. Makanan gorengan memang juara pisang goreng, tahu isi, tempe mendoan, bakwan, dan aneka jajanan pinggir jalan yang selalu menggoda. Apalagi saat masih hangat dan dimakan bersama teh manis, rasanya luar biasa nikmat. Tapi Bapak dan Ibu, di balik kerenyahannya, gorengan menyimpan ancaman serius bagi kesehatan sendi dan tulang kita. Gorengan yang dimasak dengan minyak jelantah atau dipakai berulang kali, mengandung lemak trans dan radikal bebas. Zat-zat ini bisa memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada jaringan sendi. Radikal bebas merusak sel-sel sehat dan mempercepat proses penuaan jaringan, sehingga tidak heran jika orang yang rutin makan gorengan lebih cepat mengalami nyeri sendi dan kekakuan. Selain itu, minyak berlebih juga memicu peningkatan berat badan, dan setiap kilogram berat badan ekstra akan memberikan tekanan lebih pada sendi-sendi utama, seperti lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Jadi, bukan hanya sendinya meradang, tapi juga mendapat beban tambahan dari tubuh. Bayangkan lutut yang sudah aus karena usia, lalu diberi beban ekstra karena berat badan naik akibat terlalu sering makan gorengan. Itulah mengapa lutut bisa terasa berderak atau sakit saat dipakai jalan. Tapi bukan berarti tidak boleh makan gorengan sama sekali. Kalau Bapak dan Ibu ingin menikmatinya, usahakan goreng sendiri di rumah dengan minyak baru, dan jangan dikonsumsi terlalu sering. Lebih baik lagi jika diganti dengan cara memasak yang lebih sehat seperti kukus, rebus, atau panggang. Tubuh kita akan lebih ringan, sendi lebih nyaman, dan tulang pun tetap kuat. 6. Alkohol. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu berpikir, saya tidak pernah minum alkohol, jadi aman. Tapi mari kita bahas ini dengan lengkap, karena efek alkohol terhadap tulang dan sendi sangat serius, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun, terutama bagi mereka yang rutin mengonsumsinya, baik dari minuman keras, anggur, atau bahkan minuman tradisional yang mengandung alkohol. Alkohol bekerja seperti pencuri dalam gelap, ia menghambat penyerapan kalsium dalam tubuh, serta mengganggu kerja hormon yang mengatur pembentukan tulang baru. Akibatnya, proses regenerasi tulang melambat, dan perlahan-lahan tulang kehilangan kepadatannya. Bagi lansia, ini sangat berbahaya. Karena seiring bertambahnya usia, proses pembentukan tulang memang sudah melambat secara alami. Jika ditambah dengan konsumsi alkohol, kerusakan akan berjalan 2 kali lipat lebih cepat. Tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan resiko terkena osteoporosis meningkat drastis. Bukan hanya itu, alkohol juga merusak fungsi hati dan ginjal, 2 organ penting, yang membantu menjaga keseimbangan kalsium dan vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sangat penting, karena membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau ginjal dan hati terganggu, tulang pun ikut terdampak. Selain itu, alkohol juga memiliki efek peradangan sistemik. Artinya, ia dapat memperburuk kondisi sendi, terutama bagi penderita rematik atau radang sendi, artritis. Banyak orang tidak sadar bahwa rasa nyeri yang muncul setelah minum sedikit, ternyata adalah reaksi tubuh terhadap kerusakan jaringan akibat alkohol. Mari kita belajar dari cerita Pak Amin, 60 tahun, yang dulu menganggap minum segelas anggur sebelum tidur itu menyehatkan. Tapi setelah 5 tahun melakukannya, ia mulai sering mengalami nyeri punggung, dan hasil pemeriksaan menunjukkan pengeroposan tulang dini. Sejak berhenti mengonsumsi alkohol dan menggantinya dengan susu tinggi kalsium, kondisi tulangnya mulai membaik. Kesimpulannya, hindari alkohol sebisa mungkin,
walau hanya sedikit. Bagi tubuh yang sudah berusia di atas 55 tahun, toleransi terhadap zat beracun sudah menurun. Gantilah dengan minuman yang lebih bersahabat, seperti air putih, teh herbal, atau susu rendah lemak yang tinggi kalsium. Kesehatan tulang dan sendi kita jauh lebih berharga daripada segelas kenikmatan sesaat. 7. Sayuran tertentu jika berlebihan. Ini poin yang sering mengejutkan banyak orang. Ternyata ada juga sayuran yang jika dikonsumsi berlebihan, justru bisa memperburuk kondisi tulang dan sendi, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Padahal, selama ini kita sering mendengar bahwa semua sayur itu sehat. Nah, mari kita luruskan. Sayuran seperti bayam mentah, tomat hijau, kentang bertunas, dan terong, mengandung senyawa alami yang disebut oksalat dan solanin. Oksalat dapat mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh, sedangkan solanin bersifat toksik dalam jumlah besar, dan dapat memperburuk peradangan. Bayam misalnya, memang tinggi zat besi dan vitamin, tapi jika dikonsumsi mentah atau terlalu sering dalam jumlah besar, kandungan oksalatnya bisa menumpuk dan menyebabkan masalah seperti batu ginjal dan gangguan metabolisme kalsium. Akibatnya, meskipun kita mengonsumsi makanan tinggi kalsium, penyerapan kalsiumnya menjadi terganggu. Lalu ada tomat hijau dan kentang yang sudah mulai bertunas atau berubah warna kehijauan. Ini mengandung solanin, yang jika dikonsumsi bisa memperparah nyeri sendi dan menyebabkan rasa kaku di persendian. Solanin juga dikenal sebagai senyawa yang bisa memicu reaksi inflamasi, radang pada tubuh, terutama jika sistem imun kita sudah mulai melemah karena usia. Tapi bukan berarti Bapak dan Ibu harus berhenti makan bayam, tomat, atau kentang. Semua itu tetap sehat jika diolah dengan benar, dan dikonsumsi dalam batas wajar. Misalnya, bayam sebaiknya dimasak terlebih dahulu, agar kadar oksalatnya menurun. Kentang, sebaiknya tidak dikonsumsi jika sudah bertunas atau berwarna hijau. Cerita menarik datang dari Bu Erna, 64 tahun, yang mengira bahwa mengonsumsi jus bayam mentah setiap pagi akan menyehatkan tubuhnya. Tapi dalam 6 bulan, ia mulai sering merasa nyeri pinggang dan kram otot. Setelah berkonsultasi dengan dokter gizi, ternyata tubuhnya kelebihan oksalat, dan itu mengganggu penyerapan kalsium. Setelah ia mulai mengukus bayam dan membatasi porsinya, kondisi sendinya pun membaik. Jadi, kuncinya ada pada cara memasak dan jumlah konsumsi. Sayuran tetap penting dan tidak boleh dihilangkan, tapi kita perlu bijak memilih jenis dan cara penyajiannya. Jangan biarkan makanan yang niatnya menyehatkan, justru menjadi penyebab gangguan kesehatan di usia senja. Mulai sekarang, mari lebih peka terhadap tubuh kita. Dengarkan sinyal yang dikirim tubuh. Apakah setelah makan sesuatu kita merasa nyeri, lelah, atau tidak nyaman? Jika iya, bisa jadi ada makanan tertentu yang perlu kita perhatikan. Kesehatan sendi dan tulang sangat penting, agar kita tetap bisa bergerak bebas, menikmati hidup, dan tetap aktif bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengarkan penjelasan dari 7 makanan tadi, mungkin sekarang kita semua mulai tersadar, bahwa bukan hanya usia yang mempengaruhi kekuatan tulang dan sendi kita, tapi juga apa yang setiap hari kita masukkan ke dalam tubuh. Kadang kita tidak sadar, makanan yang terasa biasa bahkan sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun ternyata secara perlahan, merusak bagian tubuh yang paling penting, tulang yang menopang kita berdiri, dan sendi yang membuat kita bisa bergerak bebas. Tapi kabar baiknya, belum terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga kesehatan. Justru di usia emas seperti sekarang, perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Mulai dari mengurangi makanan manis, memilih lauk segar daripada olahan, menghindari soda, mengurangi gorengan, dan memperhatikan cara memasak sayur, semua itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada tubuh sendiri. Karena siapa sih yang tidak ingin tetap bisa berjalan ke masjid, menjemput cucu di sekolah, berkebun, memasak untuk keluarga, atau sekadar beraktivitas dengan nyaman tanpa rasa nyeri. Semua itu bisa kita jaga asal kita mulai dari sekarang.